Ya, Bapak Ibu, teman-teman, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk kita sama-sama merenungkan apa benar Yesus itu Tuhan atau Yesus itu hanya manusia. Ya. Karena banyak pandangan yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, tapi manusia. Di mana kita bisa buktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Ya. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 1, waktu Tuhan menciptakan alam semesta, tidak terbukti Yesus itu Tuhan. Tidak ada sebutan. Ya. Di Kitab Yohanes pasal 1 juga hanya dibilang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Dia adalah terang. Kegelapan tidak bisa menutupi terang. Tanpa dia sesuatu pun tidak jadi. Tidak ada yang jadi. Nah, di sini sudah mulai ya dalam kitab Yohanes. Tanpa dia sesuatu pun tidak jadi. Dia adalah terang dunia. Ya, dia adalah firman. Firman itu mula-mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi dari Kejadian pasal 1, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4 udah mengarah bahwa siapa itu Tuhan. Tapi arah yang membuktikan Yesus itu adalah Tuhan belum ada. Ya. Baru gambaran makin dari pudar makin jelas. Nah, sekarang saya ingin membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia tapi dia Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu baca dari Matius pasal 8. Matius pasal 8 ayat 29. Ya, bunyinya gini. Dan mereka itu pun berteriak. Mereka tuh ada dua orang yang kerasukan setan yang sangat berbahaya di Gadara. Dia keluar dari kuburan mau ketemuin Yesus. Dia maksudnya dia pikir dia mau godain Yesus, mau serang Yesus. Dan mereka itu pun berteriak. Tuh orang gilanya dua-duanya berteriak. Katanya, apa urusanmu dengan kami? Hai anak Allah. Hai anak Allah. Mereka memanggil Yesus anak Allah. Berarti Yesus adalah anak Allah. Ya. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Karena dia adalah roh, setan adalah roh, dia tahu nanti saatnya tiba dia akan dihukum oleh Tuhan. Tapi sekarang belum saatnya. Jadi dia bilang, kenapa sekarang kamu datang ke aku? Ya. Kenapa kamu datang ke aku? Makanya seperti itu. Nah, kita lihat dalam pasal 31. Setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Kenapa dia pilih ke babi? Itu juga jadi suatu pertanyaan ya. Dia itu licik. Dengan dia pindah ke babi, manusia yang memelihara babi rugi. Jadi ketakutan sehingga mengusir Tuhan Yesus dari daerah situ. Ya, dengan demikian jadi pengabaran Injil terhambat di daerah situ karena Tuhan disuruh pergi oleh warganya. Kata Yesus kepada mereka, pergilah. Wah, langsung dia masuk ke babi-babi itu.
Dan babi-babi itu masuk ke jurang dan mati di dalam danau. Ya, jadi kita lihat di situ bahwa setan mengakui dan dia tahu Yesus bukan manusia. Yesus itu Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita hubungkan dengan pasal di Kejadian pasal 1 sampai pasal 3 ya, tentang penciptaan ya. Lantas menciptakan manusia dan sebagainya. Terus Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4 itu yang mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Dia adalah terang manusia. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Tanpa Tuhan tidak ada sesuatu pun yang jadi. Tanpa firman tidak ada satupun yang jadi. Siapa firman? Firman itu Tuhan. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya. Tuhan menciptakan dengan firman. Setelah tercipta, firman itu menunjukkan diri bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, kalau firman itu Allah sendiri, bagaimana kita sebagai orang Kristen tidak pernah mau baca firman? Ya. Kalau kita orang Kristen tidak baca firman, berarti kita tidak bisa dekat dengan Tuhan. Kalau kita orang Kristen tidak baca firman, berarti kita tidak mungkin bisa kenal dengan firman. Siapa firman? Firman itu adalah Tuhan sendiri. Setan saja tahu bahwa itu Yesus Tuhan. Inilah yang membuktikan kenapa kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa kita beriman kepada Tuhan Yesus? Karena Yesus itu adalah Tuhan, bukan manusia. Ya. Tuhan mengatakan tidak ada jalan lain menuju ke surga kepada Bapa kecuali melalui aku. Kenapa kecuali melalui aku? Karena aku adalah sama dengan Bapa. Bapa ada dalam aku. Aku ada dalam Bapa. Siapa mengenal aku pasti mengenal Bapa. Ini suatu hubungan yang erat. Kalau kita mengatakan kita anak Tuhan, kita tidak pernah baca firman, maka kita tidak mungkin kenal Tuhan. Sampai di sini dulu, Bapak Ibu, teman-teman semua. Nanti kita sambung dalam renungan sebutir debu yang lain. Jangan lupa klik subscribe, share, supaya makin hari makin banyak yang ngerti tentang firman Tuhan. Bukan sekedar tahu Tuhan, tapi mengerti siapa itu Tuhan. Apakah benar Yesus itu Tuhan? Buktinya sudah ada. Setan mengakui Yesus adalah Tuhan. Apalagi kita yang lemah, ya. Sampai di sini. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua.